Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat sehingga masih bisa mengikuti pembelajaran penjas orkes untuk kelas 5. Yang mana pada pertemuan kemarin kita udah mempelajari buku LKS-nya, yaitu bab 1 masalah kombinasi gerak dalam permainan bola besar, dan kemarin juga kita sudah menyelesaikan uji kompetensi untuk bab 1. Sekarang untuk pertemuan sekarang kita lanjutkan masih memakai buku LKS, yaitu kita lanjutkan aja bab yang kedua, yang mana bab kedua ini kita mempelajari kombinasi gerak dalam permainan bola kecil. Anak-anak silakan buka buku LKS-nya bab 2. Untuk halamannya mungkin anak-anak yang bisa mengetahui halaman yang jelas bab 2 kombinasi gerak dalam permainan bola kecil. Karena Bapak nggak punya sama dengan anak-anak, karena buku pegangan Bapak beda halamannya. Jadi anak-anak tolong buka aja halaman bab 2, yang mana judulnya adalah kombinasi gerak dalam permainan bola kecil. Sudah ketemu? Nah, sekarang kita langsung ke bagian pertama, kombinasi gerak lokomotor dan non lokomotor, yang mana aktivitas yang dilakukan pasti terdapat berbagai gerakan termasuk dalam berolahraga. Salah satunya adalah gerak lokomotor. Definisinya, gerak lokomotor itu adalah gerakan yang membuat seseorang berpindah tempat. Bapak ulangi lagi, gerak lokomotor adalah gerakan yang membuat seseorang berpindah tempat. Artinya, gerakan ini dilakukan dengan memindahkan tubuh, baik berpindah ke depan, berpindah ke belakang, maupun ke samping. Yang mana contoh gerakannya itu seperti berjalan, berlari, dan melompat. Jadi itu termasuk gerak lokomotor. Gerak berpindah tempat ini dapat dilakukan secara kombinasi dalam bentuk permainan. Berikut contoh gerak lokomotor lari ke depan. Jadi yang jelas gerakan berlari itu adalah termasuk gerak lokomotor. Jadi selain gerak lokomotor dalam permainan bola kecil, juga terdapat gerak non lokomotor. Gerak non lokomotor adalah gerak yang menyebabkan seseorang gerak non lokomotor adalah gerak yang tidak menyebabkan seseorang berpindah tempat saat melakukan gerakan tersebut. Yang mana contoh gerakannya seperti menekuk lutut dan mengayun tangan saat memukul. Jadi kata kuncinya adalah kita bergerak namun badan kita tidak berpindah tempat. Jadi gerakan yang membuat badan tidak berpindah tempat itu namanya gerak non lokomotor. Contoh gerakannya tadi yang non lokomotor, menekuk lutut dan mengayun lengan. Jadi yang jelas anak sudah bisa membedakan apa itu gerak lokomotor
dan gerak non lokomotor. Jadi sekali lagi Bapak ulangi bahwasanya gerak lokomotor gerak yang membuat seseorang berpindah tempat. Yang mana contoh gerakannya tadi jalan, lari, dan melompat. Sedangkan yang kedua, gerak non lokomotor adalah gerak yang tidak membuat seseorang berpindah tempat. Yang mana contohnya menekuk dan mengayunkan lengan. Jadi kita bergerak tapi tidak berpindah tempat, itu non. Sedangkan bergerak berpindah tempat itu lokomotor. Jadi itu beda antara gerak lokomotor dan non lokomotor. Kita lanjutkan yang kedua, kombinasi gerak dalam permainan kasti. Mungkin di buku cetak yang kita pakai, buku sekolah, nggak ada permainan kasti. Namun di LKS ini, di buku anak-anak yang mahir, ada kombinasi gerak dalam permainan kasti. Kasti ini merupakan permainan yang menuntut adanya kekompakan dan ketangkasan dalam memainkannya. Permainan kasti sangat mengandalkan kerjasama pemain dalam satu regu. Jadi dalam satu grupnya, jadi harus ada kerjasama yang solid. Permainan kasti ini dapat juga meningkatkan kedisiplinan serta memupuk rasa kebersamaan dengan teman. Untuk dapat bermain kasti dengan baik, maka kita menguasai gerakan dasar permainan ini. Yang mana gerakan dasar permainan kasti merupakan gerak lokomotor adalah gerak berjalan, gerak berlari, dan gerak melompat. Gerak non lokomotor dalam permainan kasti adalah mengayun, mengelak, dan menghindar. Jadi jelas, non, yang mana kata kunci non lokomotor tadi kita bergerak namun tidak berpindah tempat. Contohnya mengayun, mengelak, dan menghindar. Adapun gerak manipulatif dalam permainan kasti adalah memukul, melempar, dan menangkap bola. Ini gerak manipulatif. Gerak manipulatif ini kata kunci adalah gerakan yang menggunakan alat bantu. Alat bantu misalnya bergerak tadi memakai pemukul, bergerak memakai bola, itu termasuk gerak manipulatif. Untuk kombinasi gerak lokomotor dan manipulatif, A. Gerak berlari dan menangkap bola. Berlarinya gerak lokomotor, sedangkan menangkap bolanya gerak manipulatif. Itu kata kuncinya untuk gerak manipulatif. Seterusnya, campurannya berlari dan melempar bola, kemudian melompat dan menangkap bola. Jadi itu gabungan gerak lokomotor dan manipulatif. Kemudian kombinasi gerak non lokomotor dan manipulatif sebagai berikut, yang mana permainan bola kasti itu juga dapat dikombinasikan antara gerak non lokomotor dan manipulatif. Contohnya gerak melempar bola kepada pemukul. Jadi yang memegang bola itu gerak manipulatif. Kemudian yang mengayun lengan, ayunannya itu adalah gerak non lokomotor. Jadi itu antara kombinasi gerak non lokomotor dan manipulatif. Seterusnya, kombinasi gerak dalam permainan bulu tangkis. Jadi dalam permainan bulu tangkis, karena bulu tangkis juga termasuk permainan bola kecil, juga ada
gerak lokomotor dan manipulatifnya. Misalnya gerak pukulan dan melangkah. Jadi pukulannya itu adalah gerak manipulatif karena memukul bola, sedangkan melangkah itu adalah gerak lokomotor karena melangkah kita akan berpindah tempat. Jadi itu gabungan antara gerak lokomotor dan manipulatif di dalam permainan bulu tangkis. Sama juga halnya yang tadi, kombinasi gerak non lokomotor dan manipulatif. Pokoknya ada yang bergerak tidak berpindah tempat, itu non lokomotor, kemudian bergerak menggunakan alat bantu, itu gerak manipulatif. Itu di dalam tenis meja, di dalam bulu tangkis juga ada gerak tersebut. Kemudian pahami lagi seterusnya kombinasi gerak dalam permainan tenis meja. Juga sama awalnya adalah gerak mengayun lengan. Gerak asal mengayun itu non lokomotor karena tidak berpindah tempat. Kemudian gerak manipulatifnya adalah melakukan servis. Karena melakukan servis kita menggunakan alat, yaitu bola dan pemukul. Juga ada di dalam permainan tenis meja. Jadi gerak yang jelas, gerak yang kita pahami ada 3 macam gerakan di dalam permainan bola kecil, yang mana 3 gerakan gerak ini tadi adalah gerak lokomotor, gerak non lokomotor, dan yang ketiga adanya gerak manipulatif. Jadi di dalam permainan bola kecil, baik itu permainan yang pertama tadi, permainan bola kasti, yang kedua di dalam permainan bulu tangkis, dan yang ketiga di dalam permainan tenis meja. Jadi ketiga macam cabang olahraga tersebut itu ada ketiga macam gerakan yang sudah kita jelaskan bersama. Jadi sekali lagi Bapak ulangi, usahakan tolong pahami betul ketiga macam gerakan tersebut. Yang jelas ketiganya itu ada beda masing-masing, sambil dibaca lagi buku LKS-nya dan dipahami betul, sehingga nanti anak-anak bisa dengan mudah untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam buku LKS. Demikian aja untuk pertemuan kali ini, dan juga untuk pertemuan kali ini belum ada tugas untuk anak-anak. Tugas anak-anak hanya memahami dan membaca. Seandainya ada pertanyaan, nanti silakan ditanyakan. Dan sekali lagi Bapak ingatkan, bagi yang belum mengumpulkan tugas minggu kemarin, itu tolong dikumpulkan dengan kawan yang sudah Bapak tunjukkan untuk mengantarkan ke sekolah. Jadi Pak ulangi lagi, yang belum mengumpul tugas minggu kemarin tolong dikumpulkan. Dan cukup batas ini aja dulu pembelajaran kita untuk kombinasi gerak dalam permainan rondes. Itu akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Dan Pak mohon
perhatiannya dan juga atas kedisiplinnya dalam belajar. Bapak minta semua tugas yang sudah Bapak kasih dari awal, mungkin ada beberapa orang lagi yang belum mengumpulkan. Kemudian bagi yang sudah mengumpulkan, tolong diingatkan pada teman yang belum mengumpul, sehingga nilai penjas orkesnya dapat Bapak rekap di buku nilai penjas orkes kelas 5. Demikian, dan Bapak akhiri. Terima kasih atas perhatian anak-anak semua. Dan Bapak akhiri, sebelum Bapak akhiri, Bapak ingatkan untuk pertemuan hari ini belum ada tugas. Jadi tugasnya tadi cukup pahami lagi dan lihat lagi apa beda antara ketiga macam gerakan tersebut. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.